Ya Allah Gusti, banjir ke omahe ke. Tanah longsor menerjang kawasan Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah menewaskan 17 korban. 8 korban masih dalam pencarian, 13 korban luka-luka dirawat di Puskesmas Petung Kriono. Rel kereta api menggantung setelah tanah penyangga rel longsor tergerus banjir di dekat stasiun Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Derasnya arus banjir menjebol tanggul Sungai Tuntang hingga mengakibatkan banjir yang merendam permukiman dan melumpuhkan jalur Grobogan Semarang. Kebakaran meludeskan puluhan rumah di permukiman padat di Jalan Mangga Besar 13, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Warga histeris, api cepat menyebar akibat kencangnya angin. Kebakaran dipicu ledakan diduga dari kompor gas. Aparat TNI Angkatan Laut dan Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP hari ini akan membongkar pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten. Pagar laut misterius di Laut Tangerang ini mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan hingga menyulitkan para nelayan. Halo pemirsa, saya Wiki Adrian, inilah seputar iNews Siang. Pemirsa, 17 orang tewas akibat longsor yang menerjang Pekalongan, Jawa Tengah. Pencarian 8 korban hilang hingga saat ini masih terus dilakukan. Berikut adalah laporan dari Suryono dari lokasi pencarian korban longsor. Pasca diguyur hujan deras, kawasan perbukitan di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah longsor. 17 korban tewas ditemukan tertimbun longsor, termasuk 2 balita. Sementara 8 orang hilang masih dalam pencarian tim SAR. Pagi ini tim SAR terus melakukan pencarian korban di lokasi longsor. Sebagian besar jenazah korban tewas telah diambil oleh pihak keluarga untuk dimakamkan. Salah satu upaya pencarian berada di belakang saya ini adalah satu bayi yang diduga masih terkubur bernama Abian, 4 bulan, dan ibunya kemarin sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Di rumah ini ada 5 orang satu keluarga, 2 selamat dan 2 ditemukan meninggal, 1 masih dalam pencarian. Sementara korban luka dirawat di Puskesmas Petung Kriono, sebagian korban luka parah dirujuk ke RSUD Kajen. Longsor terjadi pasca kawasan ini diguyur hujan deras sejak Senin sore. Selain tanah longsor, hujan deras juga mengenangi sejumlah desa. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Sementara itu, akibat tanah penyangga longsor tergerus banjir, rel kereta api di stasiun Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah menggantung. Akibatnya jadwal kereta api terganggu, menunggu banjir surut, KAI terus melakukan perbaikan rel. Rel kereta api menggantung setelah tanah penyangga rel longsor tergerus banjir di dekat stasiun Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Banjir juga meluber ke permukiman dan jalan. Kondisi rel menggantung membuat PT KAI Daob 4 Semarang membatalkan jadwal kereta api yang berhenti maupun melintas di stasiun Gubuk. Menunggu banjir surut, KAI terus melakukan perbaikan rel. Warga panik berhamburan menyelamatkan diri dan menjauh setelah tanggul Sungai Tuntang di Desa Tinanding Godong, Grobogan jebol sepanjang 15 meter. Luapan air sungai berarus deras meluber ke jalan raya dan permukiman. Akibatnya jalur Grobogan Semarang dan sebaliknya lumpuh dialihkan ke jalur Demak Pantura. Tanggul Sungai Tuntang langganan banjir dan sudah ada 5 titik tanggul yang jebol dan muncul retakan. Tentang ya ini, dan ini mudah-mudahan juga harus diperhatikan sama BPBS karena kalau tidak dikerjakan betul-betul ya nanti kalau ada musim hujan ya seperti ini lagi. Warga yang tinggal di bawah tanggul Sungai Tuntang terutama lansia dijemput bahkan digendong petugas untuk segera dievakuasi ke tempat aman. Jebolnya tanggul merendam ratusan rumah, bahkan pagi ini banjir sudah mulai masuk dan merendam kota Grobogan termasuk pendopo bupati. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Petugas gabungan berusaha menyelamatkan seorang warga dan sepeda motornya yang nyaris terseret arus banjir di Arosbaya, Bangkalan. Upaya penyelamatan berhasil setelah korban dan motornya diikat tali dan ditarik beramai-ramai.
Korban nyaris terseret arus banjir lantaran nekat melintasi banjir berarus deras. Banjir merendam Puskesmas Patebon, Kendal, Jawa Tengah. Dari video amatir warga, seluruh fasilitas di puskesmas bahkan ambulans ikut terendam. Banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Bodri juga merendam rumah warga di Desa Kebon Harjo. Belasan rumah porak-poranda akibat terjangan banjir. Udah pada aku lagi naikin mobil itu kendaraan di atas, terus udah nengokin saudara yang rumahnya roboh, pulang sini udah nggak bisa, udah langsung naik panggung situ. 6 kecamatan terdampak banjir yang terparah di Kecamatan Patebon dan Kota Kendal. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Laut akhirnya membongkar pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten. Ironis, ratusan sertifikat perairan Tangerang ini telah diterbitkan. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Sudah ada Esra Ambarita di perairan Tangerang, Banten. Esra, silakan dengan laporan Anda. Pemirsa, saat ini saya tengah berada di kapal dari KKP di Hiu 06 dan kami berkesempatan untuk melihat langsung seperti apa proses pembongkaran pagar laut yang sempat meresahkan para nelayan khususnya yang berada di Tangerang. Nah, bisa kami tunjukkan bahwa di belakang saya ini sejumlah rombongan dari pihak TNI Angkatan Laut, kemudian juga KKP dan nanti juga dari pihak Bakamla ini akan bekerja sama untuk melakukan pembongkaran pagar laut. Kalau kami gambarkan saat ini belum terlihat secara keseluruhan, namun ada beberapa bagian pagar laut ini yang tampak dari tempat kami mengabarkan ini. Nanti prosesnya ini tentunya akan dibongkar secara berangsur, secara perlahan, karena panjangnya ini dari yang kita ketahui adalah 30,16 km. Ini membentang di 16 desa, mencaplok 16 desa dengan 6 kecamatan. Nah, tidak hanya itu, nanti proses pembongkaran pagar laut ini juga akan dibantu para nelayan. Karena nelayan juga mengaku bahwa mereka akan tentunya membantu dari pihak terkait khususnya KKP untuk melakukan pembongkaran pagar laut. Kita akan lihat seperti apa mekanismenya, karena dari pagar laut ini sudah sempat dibongkar dari pihak KKP karena sempat dilakukan juga penyegelan di mana ini sudah dilakukan pembongkaran kurang lebih 2 km. Ini masih banyak yang harus dibongkar tentunya. Ini untuk sekali lagi tujuannya adalah memudahkan para nelayan untuk mendapatkan ikan atau mata pencarian ikan. Kemudian juga agar para nelayan ini juga lebih baik ataupun lebih teratur begitu untuk melakukan pencarian ikan. Karena nelayan-nelayan sempat mengaku ini sempat membuat resah bahwa mereka harus menaikkan tarif BBM misalnya untuk mencari ikan. Kemudian juga harus memutar jalan untuk mencari ikan, sehingga dari hal tersebut, keresahan tersebut dari pihak pemerintah melalui KKP pun langsung turun ke tempat kami ini atau ke tempat di Tangerang yang mana nanti akan dilakukan pembongkaran pagar laut ini. Kita lihat bersama seperti apa nanti prosesnya dan bagaimana mekanismenya. Dari Tangerang, Esra Ambarita, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Nusron Wahid mengakui terdapat ratusan sertifikat hak guna bangunan dan hak milik di lokasi pagar laut Desa Kohot, Kabupaten Tangerang. 234 sertifikat hak guna bangunan terdaftar atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, anak usaha dari PT Pantai Indah Kapuk II Tbk. Cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya sesuai dengan aplikasi Bumi, yaitu ada di Desa Kohot, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang. Karena setelah kami cek dokumennya, di dalam proses pengajuan sertifikat tersebut terdapat dokumen-dokumen yang itu terbit tahun 1982. Karena itu kami perlu cek mana batas pantai tahun 82, mana batas pantai tahun 83, 84, 85 sampai batas pantai tahun 2024 dan sampai sekarang, untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang di dalam SHGB maupun SHM tanah tersebut berada di bawah di dalam garis pantai atau di luar garis.
Sementara itu, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengaku tidak tahu menau terkait perbitan sertifikat HGB di kawasan Pagar Laut, Tangerang, Banten, karena baru menjabat sebagai Menteri ATR di penghujung kepemimpinan Presiden Jokowi. Laporannya juga nggak ada ya, Mas ya? Kenapa? Laporannya juga nggak ada. Ketika itu saya tidak mendapatkan laporan apa-apa. Ya, sekali lagi yang kita ketahui ternyata itu sudah ada HGB-nya. Jika ada laporan ataupun ada temuan-temuan yang dirasakan tidak pas dan perlu mendapatkan atensi dari pemerintah, terutama dalam hal ini adalah Kementerian ATR BPN, tentu kita mendorong agar ini segera dilakukan penelusuran, investigasi, dan juga Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah telah menyerahkan 7 nama yang diduga terlibat dalam pemasangan pagar laut ilegal ke Barreskrim Mabes Polri. Salah satunya adalah Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma alias Agwan. Menemukan ada 7 nama ya. 6 warga, yang 1 adalah swasta. Kemudian PT Agung Sedayu, ada dulu viral itu ada pekerja bambu ya yang sedang mengerjakan pemasangan, ditanya sama warga ini dari mana, ini apakah dari Agung Sedayu, dijawabnya iya. Kami menduga memang ada keterlibatan dari oknum BPN karena informasi yang kami dapat itu lautan itu sudah dikapling-kapling ya, sudah atas nama beberapa orang. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kebakaran kembali terjadi. Puluhan rumah di permukiman padat Mangga Besar, Jakarta Pusat ludes terbakar. Dipicu korsleting listrik, dapur makan bergizi gratis di Cipayung, Jakarta Timur juga terbakar. Pinggir kali. Kebakaran besar ini terjadi di kawasan padat penduduk Jalan Mangga Besar 13 Mangga 2 Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Warga sempat histeris dan panik. Kencangnya angin membuat api dengan cepat menyebar melahap puluhan rumah yang berdempetan. Api berawal dari suara ledakan dari salah satu rumah diduga akibat kompor. Puluhan personil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Cuma apinya tuh tadi dari kosan Pak Agus yang punya kosan di Ugarasa. Itu dia katanya cuma percikan api doang. Cuma nggak ada yang kalau di dalam itu kontrakan itu kosong. Apinya itu meledak di situ. Saya sih nggak tahu. Di lokasi lain, kebakaran melanda dapur untuk menyuplai program makan bergizi gratis di kawasan Setu Cipayung, Jakarta Timur. Pemilik rumah yang mengetahui kejadian histeris melihat api dengan cepat berkobar mengeluarkan asap tebal membumbung tinggi. Petugas pemadam kebakaran yang cepat datang ke lokasi berhasil menjinakkan api 1 jam kemudian. Tak ada korban dalam kejadian ini, penyebabnya diduga dari korsleting listrik saat dalam perbaikan. Kebakaran ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kebakaran yang menghanguskan 500 rumah di Kemayoran menyebabkan 1.700 warga kehilangan tempat tinggal dan mengungsi di Mapolres Jakarta Pusat. Saat ini warga menanti uluran tangan karena harta benda mereka ludes terbakar. Sudah ada Reza Helmi di lokasi. Reza, silakan. Baik, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Kalau saya bisa berikan gambaran terkini hari ini, memang setelah 1 hari atau lebih dari 24 jam lokasi di sini aroma dari asap abu ini masih terjadi. Memang diduga penyebab kebakarannya adalah korsleting listrik yang menghancurkan lebih dari 500 bangunan, bahkan 1.700 lebih orang harus mengungsi di sini. Saya bisa gambarkan juga bagaimana kepadatan. Anda bisa melihat gambarannya bagaimana rumah di sini cukup padat. Ini yang menjadi salah satu penyebab api dengan cepat membesar. Selain itu memang angin yang cukup kencang terjadi di Jakarta serta barang-barang yang mudah terbakar. Kita akan berbincang bersama dengan Ibu Fitri di sini. Ibu Fitri, sebelumnya saya turut prihatin terhadap musibah yang terjadi terhadap Ibu Fitri. Mungkin bisa berikan gambaran kepada kami apa yang terjadi pada saat kebakaran kemarin? Kemarin kebetulan saya punya penyakit komplikasi. Jadi saat itu lagi perut tuh berasa sakit banget habis minum obat. Anak saya bangunin satu tuh untuk beli roti karena mau minum obat. Jadi saya minum obat, setelah minum obat terdengar suara anak-anak kebakaran gitu. Jadi saya langsung
keluar, lihat kondisi sudah besar apinya, saya bangunin anak-anak, baru deh saya bawa yang saya bisa saya bawa. Seperti itu. Mohon maaf sekali, bagaimana dengan keluarga? Apakah semuanya dalam kondisi aman saat ini? Alhamdulillah, alhamdulillah anak-anak dalam kondisi sehat semua, terbawa semua. Nggak perlu saya, tidak perlu yang lain, cukup anak-anak aja. Yang penting anak-anak bisa terbawa. Terima kasih Bu Fitri, sekali lagi saya turut prihatin, salam juga untuk keluarga ya. Baik, Wiki dan juga pemirsa, ini kalau kita lihat memang dalam pekan ini beberapa hari terakhir sempat terjadi kebakaran di beberapa titik dan memang diharapkan kewaspadaan kita sebagai masyarakat bisa ditingkatkan karena selain hujan, angin kencang juga cukup terjadi, apalagi lokasi padat penduduk cukup banyak terjadi di Jakarta. Sementara kita kembali ke Wiki di studio. Terima kasih Reza atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kebakaran Glodok Plaza menyisakan duka mendalam, 14 orang hilang. Hampir sepekan pasca kebakaran, petugas kembali menemukan satu kantong jenazah di lorong ruang karaoke lantai 8 yang ludes terbakar. Sepekan pasca kebakaran Glodok Plaza, petugas kembali menemukan jenazah korban. Jenazah ditemukan di lorong lantai 8 ruang karaoke yang hancur ludes terbakar. Petugas langsung mengevakuasi jenazah yang sudah dalam kondisi tidak utuh ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Berhasil menemukan satu kantong jenazah mayat yang sudah diidentifikasi dan sudah dibawa ke rumah sakit. Ketemunya di lantai 8 pas di lorong jalan di lantai 8. Hingga saat ini pencarian termasuk 14 korban hilang masih terus dilakukan. Puslap 4 Polri akan melakukan olah TKP setelah kondisi dalam gedung di lantai 8 dan 9 sudah dinyatakan aman. Data terakhir sudah ada 9 kantong jenazah korban yang dievakuasi petugas pasca kebakaran yang bersumber dari tempat hiburan malam diskotik Tiara. Hingga kini pun polisi belum bisa memastikan penyebab dari kebakaran. Dari Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Kita ke informasi lain, hasil otopsi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati membuktikan satpam korban pembunuhan tersangka Abraham Michael mengalami 22 luka senjata tajam. Ibu tersangka menemui keluarga korban meminta maaf atas kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anaknya. Farida Felix, ibu tersangka Abraham Michael, mendatangi rumah keluarga Satpam Septian. Farida menangis dan meminta maaf berulang kali atas kematian korban di tangan anaknya. Ya, begitulah duka cita daripada hati seorang ibu ya. Dari hasil otopsi forensik, korban mengalami 22 luka di bagian tubuh. Menyelidiki motif pembunuhan, polisi masih memeriksa tersangka 27 tahun di Mapolresta Bogor Kota. Tersangka ini membeli pisau dan barang-barang untuk melakukan tindak pidana kegiatan tersebut. Sudah direncanakan ya, Komandan? Betul. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolresta bahwa perbuatan tersangka ini dilakukan secara berencana. Tersangka dijerat pasal berlapis terancam hukuman 20 tahun penjara hingga maksimal seumur hidup. Dari Bogor, Jawa Barat, Adi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, tindakan polisi melakukan pemalakan kepada wanita asal Kolombia viral di media sosial. Sebelumnya, korban datang ke kantor polisi untuk melaporkan kasus penjambretan yang dialaminya. Awalnya wisatawan asing ini melaporkan kasus penjambretan yang dialami di kawasan Jalan Uluwatu, Jimbaran. Namun korban dipalak Rp200.000 oleh dua petugas SPKT Polsek Kuta. Kedua petugas meminta uang Rp200.000 sebagai biaya administrasi. Apabila terbukti melanggar kode etik, kedua petugas terancam dijerat sanksi demosi hingga pemberhentian secara tidak hormat. Techno, yes. Techno? Yes. I will play you something. Thank you. Where are you from, Australia? From Colombia, but Pemirsa, kisah cinta sejati seorang veteran perang yang terlibat insiden perobekan bendera di Hotel Yamato akhirnya menemukan makam sang istri tercinta di Lumajang, Jawa Timur. Usai pencarian panjang selama 70 tahun, Mbah Ahmad yang berusia 103 tahun kini bisa berkumpul bersama keluarga pujaan hatinya.
Pencarian Mbah Ahmad terhadap sang pujaan hati selama 70 tahun akhirnya terjawab. Veteran Perang Kemerdekaan ini akhirnya mendapatkan kabar Supiah sang istri tercinta. Bak drama Korea, pria berusia lebih dari 1 abad ini begitu terharu. Air mata Mbah Ahmad menetes saat menemukan rumah abadi sang istri tercinta di kaki Gunung Semeru, Desa Penanggal, Lumajang, Jawa Timur. Pasutri ini terpisahkan oleh kondisi perang saat Mbah Ahmad ditugaskan melawan penjajah dalam pertempuran Merah Putih Februari 1946 di Manado, Sulawesi Utara. Mbah Ahmad tak kunjung kembali hingga Supiah meninggal tahun 1954. Bisa menemui makamnya mereka, jadi selama 70 tahun lebih mungkin saya baru kali ini bisa menemui. Saya sudah mulai tahun 55. Ya, saya mencari, memang mencari tapi tidak diketemukan. Saya sangat bahagia luar biasa, tidak ditebus dengan uang. Dari Mbah Ahmad dan Supiah, kisah cinta sejati tak lekang oleh waktu. Tak bisa ditebus uang meski jodoh terpisahkan oleh maut. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, tahun 2023 impor sampah plastik ke Indonesia mencapai 252.000 ton yang sebagian besar sampah plastik didatangkan dari negara-negara maju di Eropa dan Asia. Gen Z yang satu ini gigih menyuarakan stop impor sampah plastik dan bahayanya mikroplastik bagi lingkungan dan manusia. Aksinya sangat nyata dengan berbicara di kancah internasional. Berikut kisah inspiratifnya dalam Mereka Punya Cerita. Karena orang tua saya keduanya merupakan ilmuwan, peneliti, seorang aktivis lingkungan yang sering sekali membawa saya ke sungai. Jadi ya saya dari kecil sudah punya hubungan yang dekat dengan alam, karena dekat dengan alam, sering berinteraksi dengan alam terutama sungai. Itu saya di ANC 4 waktu di Kanada, April lalu itu saya menuliskan surat ke delegasi Eropa. Saya nulis surat ke banyak sekali delegasi, Norwegia, Italia, Inggris, saya juga nulis ke delegasi Eropa. Mereka, saya sangat senang sekali ya, mereka menjawab, mereka membaca surat saya, dan mereka balasannya mereka akan berjanji tidak akan mengirimkan sampah plastik ke negara non-OECD, kita termasuk Indonesia. Setiap minggu itu kita sama saja seperti makan mikroplastik seukuran kartu ATM, kartu ATP. Segitu banyak kita makan plastik dalam seminggu. Jadi ini merupakan fakta yang sangat menakutkan ya, karena dampaknya sangat berbahaya, bisa merusak otak kita, merusak sistem hormon, mengendap dan menghentikan distribusi darah ke seluruh tubuh kita ya, otomatis sangat berbahaya teman-teman. Pesan saya untuk anak-anak muda Indonesia, kita harus menjadi role model, kita harus menjadi contoh bagi teman-teman kita. Jadi kita harus bawa tumbler sendiri, bawa tote bag sendiri, mengurangi plastik sebisa mungkin ya, meminimalisir penggunaan plastik sekali pakai. Kita jangan mau mereka terus mengeksploitasi lingkungan kita. Kita harus berjuang, kita harus bergerak, beraksi demi lingkungan kita yang bebas dari pencemaran plastik, karena kita berhak untuk menghirup udara bersih, berhak untuk minum air bersih, berhak untuk tinggal di lingkungan yang sehat dan aman dari pencemaran plastik. Pemirsa, demi bersekolah, sejumlah siswa di Jember, Jawa Timur bertaruh nyawa naik rakit menyeberangi derasnya aliran sungai saat musim hujan. Berita perjuangan siswa ini menutup jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa. Setiap pagi sejumlah pelajar dari Desa Mulyorejo, Jember, Jawa Timur harus naik perahu yang ditarik 2 orang menuju ke seberang sungai demi bisa berangkat ke sekolah. Meski dihantui rasa was-was selama menyeberang sungai, namun para pelajar ini tidak ada pilihan lain karena tidak ada jembatan penyeberangan. Pasca video ini viral, bantuan dari berbagai pihak berdatangan.
Warga kemudian membuat rakit penyeberangan lengkap dengan kawat seling untuk berpegangan saat menyeberangi sungai. Merasa takut nggak sih kalau nyebrang sungai pas waktu mau sekolah? Takut, soalnya naik kapalnya banjir, hujan. Khawatir ya khawatir, tapi gimana? Nggak sekolah ya adanya gitu ya. Nggak sekolah. Perjuangan ini Bu ya. Gitu. Namun jika sungai meluap, rakit penyeberangan sederhana ini tidak bisa dipakai. Artinya murid-murid tidak bisa berangkat ke sekolah. Sejauh ini kami pihak sekolah memberikan kebijakan bila mana mereka itu tidak hadir ke sekolah karena kondisi seperti ini, jadi kami memaklumi. Namun dalam hal sisi lain kami juga memberikan tugas kepada mereka agar tidak ketinggalan